Selamat pagi dan selamat datang di dalam Gereja Petra Indonesia. Mari jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama dan kita bersama-sama mendengarkan panggilan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih setianya yang besar. Filipi 2 ayat 9-11 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terpujilah nama Yesus. Kita naikkan keempat baitnya. Semua yang ditebuskannya bersyukur, bersujud. Anugerahnya selamatkan ku, beri hormat padanya. Anugerahnya selamatkan ku, beri hormat padanya. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud, pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Bersama umat di sorga bertelut bersujud, bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Daud di dalam doanya, di dalam Mazmur 28 berkata, dengarlah suara permohonanku
ketika aku berteriak minta tolong kepadamu dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Biarlah pujian indahnya saat berdoa menghantar kita untuk jujur mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Indahlah saat berdosa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu di waktu susah dan resah, ku rasa nyaman dan segar. Ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Indahnya saat berdoa yang ku mohon didengarnya, betapa syukur imanku, ku berharap kepadanya. Biarlah manggilku datanglah, percayalah firman-Nya. Telah dosaku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Di dalam pelayanannya sebagai seorang nabi, Daniel bahkan berdoa memohon pengampunan, mungkin bukan untuk dosa-dosanya, namun bahkan lebih untuk dosa bangsanya. Itu sebabnya ia berkata demikian di dalam Daniel pasal 9 ayat yang ke-9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Mari kita tenang sejenak di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Kalau mau jujur ya Tuhan, ketika kami menutup mata, melipat tangan dan mulai berdoa, maka semua yang mulai muncul dalam kata-kata kami adalah permohonan-permohonan atas berkat-Mu dan bersyukur atas anugerah-Mu. Namun agak jarang kami berdoa sambil menelisik keadaan diri kami akan kelemahan dan dosa-dosa kami. Terlebih lagi kami jarang berdoa bagi dosa bangsa kami. Biarlah ya Tuhan pada pagi hari ini ketika kami beribadah, bukan saja kami berdoa mohon pengampunan bagi segala kelemahan-kelemahan dan dosa kami satu persatu, pribadi lepas pribadi. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami yang sudah sekian puluh tahun lamanya merdeka, yang terus-menerus menyuarakan kesejahteraan bagi seluruh bangsa. Namun realita yang terjadi, para pejabat pemerintah, petugas-petugas negara, ketika mereka
berebut untuk menduduki posisi itu. Bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk keinginan, ambisi, bahkan keserakahan hati. Itu sebabnya ya Tuhan, pada pagi hari ini kami belajar seperti Daniel, membawa dosa-dosa bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberikan pengampunan karena di dalam diri-Mu ada sayang. Dan berikanlah kepada bangsa ini ya Tuhan pertobatan, hati yang takut akan Engkau. Sehingga seluruh pejabat dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah, semua melayani Tuhan di dalam takut akan Tuhan bagi bangsa ini. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami, berkatilah bangsa kami. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Dan dengarkanlah berita anugerah yang berbunyi demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan duduk. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Itulah penggambaran Tuhan bagi umat-Nya melalui Nabi Yeremia. Mari kita nyanyikan pujian kehendak-Mu. Oh, genapkanlah. Bait yang pertama, kedua dan keempat sambil berdoa agar firman membentuk hati kita sesuai kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Lagu yang kami nyanyikan saat ini adalah kerinduan kami ya Tuhan. Kami datang ke rumah ibadah ini dengan berbagai perasaan dan kondisi dan pergumulan dan dinamika. Maka dengan penuh rendah hati kami membuka hati dan pikiran kami saat ini untuk kami menerima firman Tuhan.
untuk kami diterangi oleh Allah Roh Kudus melalui firman-Mu yang akan memberkati, yang akan meneguhkan, dan juga yang akan mengarahkan, mendorong kami hidup sebagai anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Hamba-Mu berserah diri, dan setiap kami akan mendengarkan firman-Mu dan merenung-renungkannya, juga berpasrah diri kepada karya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini supaya menjadi waktu yang efektif untuk kami bersekutu bersama dengan Tuhan dan juga bersekutu dengan saudara seiman kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk pagi hari ini membuka firman Tuhan. Dari Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-35. Matius 18 ayatnya yang ke-21 sampai 35. Saya akan bacakan untuk kita semua, beginilah bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi pada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbagi adalah saya dan Bapak Ibu Saudara, yang bukan hanya membaca namun juga merenungkannya serta memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Bagaimana kabar hari ini? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur pada pagi hari ini bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Saya datang dari Purwokerto, Bapak Ibu Saudara ya. Purwokerto itu satu kota
Ada yang satu kota dengan saya? Oh iya, baik. Ya, ternyata ada yang satu kota dengan saya, Bapak Ibu Saudara ya. Saya punya teman nih, jadi rada-rada mengurangi sedikit gitu ya, rasa grogi hari ini ya. Ya, saya sangat bersyukur hari ini bisa berbagian dalam peribadahan ini. Terima kasih Pak Yung dan juga Pak Yonatan, terima kasih sudah mengundang saya ya dalam ibadah ini menyampaikan firman Tuhan. Pertama kali saya berjumpa dengan Pak Yung adalah tahun 2012 ya, waktu beliau beserta dengan tim dari Bandung melayankan retret anak-anak hamba Tuhan di Batu Raden. Kemudian singkat cerita berjumpa kembali tahun 2019 lalu ya Pak ya, di Batu Raden juga. Bukan hanya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan hari ini, namun juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang telah mencurahkan hati, mendukung kami dalam doa, bahkan juga dengan perhatian yang nyata ya bagi hamba-hamba Tuhan di suku Jawa Banyumasan. Kami sangat terberkati Bapak Ibu Saudara. Kiranya pelayanan Tuhan meneguhkan pelayanan Bapak Ibu Saudara, meneguhkan hati Bapak Ibu Saudara semua. Dan kita percaya apa yang kita kerjakan bersama-sama bagi satu suku yang Tuhan kasih ini, yaitu suku Jawa Banyumasan, akan membawa dampak yang luar biasa bagi mereka. Amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenung-renungkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu Saudara. Meneruskan rangkaian khotbah tentang perumpamaan. Hari ini kita telah membaca satu bagian firman tentang perumpamaan tentang pengampunan. Boleh saya minta tolong di next? Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, beberapa hari waktu terakhir kita memperhatikan satu peristiwa yang menggemparkan ya Bapak Ibu Saudara ya, peristiwa perusakan rumah retret di Sukabumi ya beberapa waktu yang lalu, saya kira telah menggocoh banyak orang percaya ya, orang Kristen. Bagaimana tidak? Kebencian dan perusakan itu sebenarnya sudah dibalas begitu ya, dibalas dengan kasih ketika bantuan dari gubernur itu yang diterima oleh pemilik kemudian diperuntukkan untuk membangun rumah ibadah di masyarakat setempat. Saya kira itu seperti menyiramkan air dingin ya, yang akan mendinginkan suasana. Tapi kemudian kita bergejolak lagi ketika melihat berita ada staf Kemenkumham yang kemudian akan mengusulkan penangguhan ya dari orang-orang yang sudah ditangkap itu, Bapak Ibu Saudara. Ini rangkaian peristiwa ini Bapak Ibu Saudara bukan hanya menambah daftar kasus intoleransi ya di negara kita, di negara demokrasi ini, tapi juga membuat kita mengernyitkan dahi begitu ya, membuat kita bertanya-tanya dalam hati, bagaimana kita harus menyikapi hal semacam ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, dalam dinamika kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kebencian memang sangat dekat dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Sulit untuk menghindarinya karena jika seseorang tidak menjadi korban kebencian, bisa juga menjadi pelaku kebencian itu. Perasaan dilukai dan melukai silih berganti mewarnai dinamika relasi kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara ketika kita merasa tidak punya musuh pun ternyata belum tentu. Kita gak berbuat apa-apa, kita tekun belajar, kita tekun bekerja, kita berhasil saja, orang lain bisa dengan sukarela memusuhi kita. Tetapi kalau keadaannya kita balik, kalau tadi kita jadi korban, kita juga bisa jadi pelaku. Ketika kita membenci orang, seseorang, besar kita bisa menguntit dia begitu ya. Kita bisa stalking gitu ya, media sosialnya begitu ya. Kalau orang itu bahagia, kita sedih. Kalau dia sedih, kita gembira. Bukankah begitu Bapak Ibu? Bisa jadi seperti itu ya. Bayangkan Bapak Saudara kalau kita misalkan mendengar kabar ya kalau saudara atau orang yang kita benci itu kemudian kecelakaan, satu kakinya patah,
Bapak Ibu sedih atau gembira? Saya yakin Bapak Ibu Saudara sedih. Ya. Kenapa kok cuma satu? Enggak dua-duanya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dinamika relasi kita memang sangat rumit dan sulit. Itulah sebabnya masih ada orang percaya yang terjebak pada kebencian. Entah karena gengsi atau entah karena dia tidak punya alasan yang kuat untuk mengampuni. Sebab itu dalam perikop kita hari ini kita akan menelusuri Bapak Ibu Saudara. Kita akan menemukan apa di sana? Menemukan alasan yang kuat untuk kita memberikan pengampunan kepada saudara kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, minta tolong di next. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-21, Bapak Ibu Saudara, di sana ada kata penghubung kemudian. Ya, di awal perikop. Artinya bagian ini pasti ada kaitannya. Ada hubungannya dengan perikop sebelumnya. Apa yang terjadi di sana Bapak Ibu Saudara? Di bagian sebelumnya Yesus mengajarkan supaya kalau ada seorang saudara berbuat dosa, ya, tegurlah dia 4 mata dulu. Kalau enggak mempan, bawa saksi 3 orang deh begitu. Kalau enggak mempan juga dan dia tidak mau berubah, serahkan kepada jemaat. Di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada jemaat, kepada kita tentang disiplin gereja, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana kita harus dalam tanda kutip memberikan disiplin hukuman kepada seorang yang tidak mau bertobat. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang disorot di sini bukan dia berdosa apa, dia melakukan apa, bukan. Tapi bagaimana Yesus mengajarkan cara merespon orang yang berbuat dosa itu. Ini ada perbedaannya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sebenarnya tidak peduli ya dosanya apa yang dilakukan, tapi apa yang gereja lakukan. Ketika ada orang yang meminta ampun, memohon pengampunan, apakah gereja menerimanya atau tidak. Saya pernah melayani di sebuah gereja Bapak Ibu Saudara, mohon maaf di gereja itu ada satu jemaat yang merupakan seorang waria Bapak Ibu Saudara. Bagi sebagian orang Kristen barangkali kehadiran waria ini dalam ibadah itu sedikit mengganggu atau bahkan mereka terganggu. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi saya melihat bahwa gereja ini menerima. Setiap minggu jemaat ini rajin ke gereja Bapak Ibu Saudara. Jadi saya melihat gereja ini menerima waria tersebut sebagai jemaat. Tetapi memilih untuk menjadi bagian dari LGBT itu hal yang lain. Hal yang berbeda. Karena bisa jadi begini, minggu pagi dia ibadah, minggu malamnya dia stay di pangkalan. Lalu ada orang yang mungkin berpikir kalau begitu ngapain, mending gak usah ibadah sekalian begitu ya. Lu tunggu dulu, ini ada orang mau ibadah, rajin tiap minggu. Apakah gereja cukup hanya tahu dia hadir ibadah tanpa mau tahu dan tanpa mau memberikan pelayanan ya kepada dia orang itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, penerimaan ya di satu sisi, disiplin gereja dan pendekatan pastoral di sisi yang lain, sementara penolakan sama sekali seharusnya tidak menjadi opsi. Nah saya kira ketika mendengar perkataan Yesus di bagian sebelumnya itu, Petrus mulai ngerti begitu ya. Ternyata kalau ada orang yang bersalah kepada saya, ada orang yang berbuat dosa, penghukuman itu bukan segala-galanya, bukan semuanya, bukan akhirnya. Saudara saya kira prinsip kebenaran ini patut kita renung-renungkan. Dan peristiwa yang serupa juga direnung-renungkan ya oleh seorang yang bernama Corrie ten Boom ya. Corrie ten Boom ini seorang pembuat jam asal Belanda yang menjadi penulis Kristen terkenal begitu ya. Beliau juga seorang pembicara terkenal. Waktu terjadi Holocaust ya, zamannya Nazi dulu, bahkan Perang Dunia II. Corrie ten Boom ini bersama dengan keluarganya membantu ya orang-orang Yahudi. Dan mereka sembunyikan ya orang-orang Yahudi itu di rumah mereka. Kemudian ketahuan.
Mereka ditangkap. Keluarga Corrie ten Boom ini kemudian dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi, Bapak Ibu Saudara, yang tidak ada jejak oleh fotografer, tidak terekam oleh fotografer. Sehingga kita tidak tahu, tidak bisa membayangkan betapa menderitanya dia di kamp konsentrasi itu. Nah, dalam satu kali dia berjumpa dengan seseorang yang menuntut Corrie ten Boom ini untuk melepaskan pengampunan bagi orang itu. Mari kita saksikan kesaksiannya melalui video berikut ini. It was some time ago that I was in Berlin. And there came a man to me and said, Mr. Boom, I am glad to see you. Don't you know me? And suddenly I saw that man. That was one of the most cruel Aufsehers, guards, in the concentration camp. And that man said, I'm now a Christian, I have found the Lord Jesus. I read my Bible and I know that there is forgiveness for all the sins of the whole world, also for my sins. I have forgiveness for the cruelties I have done. But then I have asked God grace for an opportunity that I could ask one of my very victims forgiveness. And Fräulein ten Boom, once in here forgiven, will you forgive me? And I could not. I remembered the suffering of my dying sister through him. But I was not able, I could not, I could only hate him. And then I took one of these beautiful texts, one of these boundless resources, Romans 5:5. The love of God is shed abroad into our hearts through the Holy Spirit who is given to us. And I said, thank you, Jesus, that you have brought into my heart God's love through the Holy Spirit who is given to me. And thank you, Father, that your love is stronger than my hatred and unforgiveness. That same moment, I was free. And I could say, brother, give me your hand. And I shook hands with him. And it was as if I felt God's love streaming through my arms. You never touch so the ocean of God's love as that you forgive your enemies. Bapak Ibu Saudara, kadang kalau seorang yang sudah menyakiti kita itu diberi hukuman, belum tentu sebenarnya kita itu juga sudah beres. Ketika orang lain yang menjadi musuh sudah menerima hukuman yang setimpal, sudah hancur hidupnya Bapak Ibu Saudara, apakah otomatis kita juga sembuh? Otomatis kita juga pulih? Otomatis kita juga sungguh mengampuni? Bisa jadi juga kita tidak mengalami hal itu. Belum, bahkan tidak mengalaminya. Karena bagi orang yang dikuasai kebencian, Bapak Ibu Saudara, tidak ada rasa cukup. Ketika kita berupaya dan berhasil membalas perbuatan orang, kita pikir kita akan lega. Apakah kita akan mengalami kelegaan itu, Bapak Ibu Saudara? Saya kira juga tidak. Kalau kita sudah balas dia 10 kali dalam kehidupan kita, Bapak Saudara, teman kita, sahabat kita, apakah orang itu tiba-tiba kemudian menjadi sahabat kita, teman kita? Saya kira juga tidak. Maka dari itu Bapak Saudara, ketika tadi kita melihat Corrie ten Boom bukan hanya melepaskan pengampunan, membereskan, tidak mengambil haknya untuk menuntut orang itu dihukum, tapi dirinya juga beres di hadapan Tuhan. Dia dikuasai oleh kasih itu. Maka Bapak Saudara kita mengerti bahwa solusi dari kebencian itu bukanlah hukuman, tetapi belas kasihan, pengampunan kepada orang-orang yang bersalah, berbuat jahat kepada kita. Next, Bapak Ibu Saudara, setelah tadi Petrus berpikir ya, oke Tuhan, ya itu yang harus kulakukan. Tegur saudara saya yang berdosa terhadap saya, begitu. Tapi kalau saudara saya itu berdosanya itu terus menerus, begitu ya. Next.
Sampai kapan saya harus berbelas kasih? Di ayat 21, ya Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku kalau dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Di sini menarik ya pertanyaan Petrus, Bapak Ibu Saudara. Karena Petrus memberikan opsi kepada Tuhan Yesus. Sampai 7 kali kah? Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, seakan-akan dia bersedia menghitung sampai 7 kali. Ya. Nah 1 salah nih. Salah lagi 2 sampai 7. Bapak Ibu Saudara, kalau punya anak kecil di rumah, punya anak yang masih kecil di rumah, apakah akan bersabar sampai menghitung 7 kali? Untuk satu hal yang anak itu seharusnya tidak boleh melakukannya. Biasanya kita menghitung sampai berapa kali? 3 kali ya, 3 kali itu juga piring baskom, piring cantik, gelas cantik sudah tak lempar semua ya. Ini sampai 7 kali Bapak Ibu Saudara ya. Jadi opsi yang dikatakan oleh Petrus ini melampaui batasan yang berlaku pada kebiasaan saat itu. Rabi Yahudi saja kesalahan keempat katanya sudah itu tidak pantas diampuni begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita jangan menuduh Petrus ini terlampau jauh ya Pak Ibu Saudara ya. Karena setelah memberikan opsi yang lebih tinggi daripada orang-orang para rabi Yahudi itu, ya, kita perhatikan lagi apa yang dikatakan Petrus. Yang berbuat salah kepadanya adalah saudara, Bapak Ibu. Saudara. Saya kira kalau yang berbuat salah kepadanya itu orang asing, Petrus tidak akan tanya hal ini. Bukankah memang biasanya Bapak Ibu mungkin pernah mengalaminya. Kita akan lebih mengampuni, lebih bisa atau lebih gampang mengampuni, memaafkan orang asing daripada saudara kita sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi kita akan lebih mudah yang mengampuni orang asing itu daripada orang yang dekat dengan kita. Ya bukan hanya dekat karena mereka saudara kandung, suami, istri, ya orang tua, anak. Tapi karena memiliki kedekatan emosional. Kita ada keterikatan dengan orang itu. Keterikatan relasi. Awal saya pelayan di Purwokerto Bapak Ibu Saudara, tiap pagi jam 5:30 itu saya jalan ya, jalan pagi begitu ya. Lalu kemudian melewati satu rute yang melewati satu rumah jemaat. Jemaat ini sudah lansia, dia tinggal sebatang kara, dia tidak punya suami, tidak punya anak. Makanya ketika saya jalan, saya pulang kemudian mampir sebentar begitu ya. Dan kadang hanya menyapa saja. Bulan kemudian Pak Ibu Saudara, saya mengubah rute. Selama sebulan ke depan saya tidak lewat di rute tersebut, tidak menyapa beliau. Waktu kami bertemu begitu ya, beliau mengatakan kepada saya seperti ini, Pak Amos berubah ya, sudah tidak ingat ya dengan saya ya, sudah tidak pernah mampir ya ke rumah saya ya, begitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan dalam dinamika relasi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, perhatian kita itu dianggap sebagai sebuah kedekatan. Oh ternyata saya dianggap dekat, saya diperhatikan. Saya istimewa ya di orang tersebut begitu. Tapi tanpa sadar atau bahkan kita sadari, semakin dekat relasi, semakin kita terikat dalam relasi itu, kita juga akan menemukan tuntutan, dan tuntutan. Ketika tuntutan itu tidak terpenuhi, kemudian kita kecewa. Kecewa, berkali-kali kita kecewa dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ini kalau terjadi di tengah keluarga kita? Antara suami, istri, orang tua, anak saling mengecewakan. Berapa kali kita harus mengampuni orang yang selama seumur hidup itu kita tinggal dengannya. Pandangan dunia mengatakan 3 kali saja. Tetapi apakah ini memberikan opsi supaya kita sah berkata, aku gak hidup sama kamu juga bisa survive. Gak punya teman sama kamu aku juga rugi. Bapak Ibu Saudara, jadi kita perlu berhati-hati dengan anggapan yang salah ini. Konteks kehidupan kita menunjukkan bahwa kita terikat dan memiliki kedekatan emosional dengan orang-orang di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara. Dan dalam relasi yang penuh dinamika itu, kita akan menemukan ada orang yang kemudian melarikan diri, dia tinggalkan orang itu atau komunitas itu, dia pindah ke tempat yang lain dan memulai yang baru di sana. Padahal di sana ya sama saja. Ya.
Ada juga yang memilih untuk melawan sehingga kemudian tempat kerja, bahkan gereja, bahkan rumah tangga, rumah itu menjadi arena konflik, arena pertarungan, pertikaian. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya memilih untuk mengampuni, bukan? Tidak lari dan tidak melawan, tetapi mengampuni Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus sendiri tahu bagaimana rasanya terikat pada seseorang. Selama 3 tahun dia bersama-sama dengan orang-orang yang sama. Tiap waktu dia melihat selusin wajah yang sama di sekitar meja, di sekitar api unggun barangkali gitu sepanjang hari, Bapak Ibu Saudara. Mereka naik kapal yang sama, mereka menyusuri jalan yang sama, Bapak Ibu Saudara, mereka mengunjungi rumah-rumah yang sama. Pertanyaannya, bagaimana ya Yesus kok bisa tetap sayang sama mereka? Yesus bukan hanya harus menerima kelemahan-kelemahan mereka, keanehan mereka ya, yang kelihatan, tapi juga harus bertahan menerima kelemahan hati mereka yang tidak terungkapkan. Yesus tahu Petrus akan mengkhianatinya. Yesus tahu ya para murid akan bertengkar hebat tentang siapa di antara mereka yang terbesar, bahkan beberapa hari sebelum kematiannya. Bagaimana Yesus mampu Bapak Ibu mengasihi orang-orang yang sulit untuk dikasih, untuk disayang ini. Tapi kita tahu, dalam kemahatauan Yesus, di ruang atas itu Bapak Ibu Saudara, ketika mereka berkumpul untuk perjamuan makan terakhir itu, dari 24 kaki, tidak ada satu kaki pun yang dilewati atau yang pun tidak dibasuh oleh Tuhan Yesus. Bahkan yang kaki milik seseorang murid yang beberapa menit kemudian ya meninggalkan dia, mengkhianati dia. Yang beberapa jam kemudian akan menyangkal dia 3 kali. Semuanya Tuhan Yesus basuh. Ini adalah anugerah. Ini adalah kasih karunia Bapak Ibu Saudara. Dari sudut pandang inilah kita mengerti alasan yang kuat untuk mengampuni. Kebencian itu adalah hasil dosa Bapak Ibu Saudara, tapi pengampunan adalah hasil dari kasih karunia. Setiap kita yang dikuasai oleh kasih karunia juga akan rindu memberikan pengampunan kepada saudara yang bersalah kepada kita. Melampaui Bapak Ibu Saudara yang 3 kali itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita perhatikan lagi next. Di ayat yang ke-24 dan 27. Mari kita baca ayat 24 bersama-sama ya Pak Besar ya. 2, 3. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ayat 27 bersama-sama lagi. 2, 3. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Bapak Ibu Saudara, hutang hamba ini adalah 10.000 talenta. 1 talenta itu kalau dari ukuran berat dikonversikan pada hitungan berat Bapak Ibu Saudara, itu adalah ukuran antara 26 sampai 38 kilogram ya. Dan ini bendanya bisa masing-masing, bisa jadi maksudnya berbeda ya. Bisa 1 talenta emas, 1 talenta perak dan lain sebagainya. Lalu apa arti 10.000 talenta ini Bapak Saudara? Ibarat kalau di zaman sekarang ini kita punya hitungan yang ada uang nominal kita itu ada ribuan, ada puluhan ribu, ada ratusan ribu, ada 1 juta, ada 1 miliar. Kalau udah liun-liun itu artinya sudah, wah itu jumlah yang begitu banyak bahkan tak terhitung. Begitu juga demikian pada zaman itu, dalam budaya waktu itu 10.000 itu artinya tak terhitung Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita mau hitung-hitungan, kayak kita mau menghitung Bapak Ibu Saudara ya, nominal ini, mari kita coba hitung. Ya. 1 talenta kalau dalam kamus di bagian belakang Alkitab kita itu 1 talenta adalah 6.000 dinar. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar.
1 dinar merupakan upah buruh 1 hari. Kalau 1 tahun buruh itu bekerja kurang lebih 300 hari, kok enggak 365 karena banyak liburnya begitu ya. Kayak bulan-bulan yang lalu kita banyak libur ya, banyak tanggal merah ya Bapak Ibu Saudara ya. 300 hari, maka dalam setahun buruh itu dapat 300 dinar. Kalau seandainya satu buruh hutangnya 1 talenta yang sama dengan 6.000 dinar, berarti dia butuh berapa tahun untuk bayar hutangnya Bapak Ibu Saudara. Kalau setahun itu 300 dinar dan hutangnya 1 talenta 6.000 dinar, berarti dia harus lunasi sampai 20 tahun. Ya. Ini baru 1 talenta. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara 1.000 talenta berapa tahun? 20 dikali 10.000. Jadi 200.000 tahun. Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah hutang yang sangat banyak sekali. Loh, Mas Amos itu kan dia buruh ya gitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, penafsir ini ada yang mengatakan bahwa hamba itu ya itu seorang pejabat kerajaan gitu ya. Jadi sang raja itu, si tuannya itu kemudian memberikan 10.000 talenta kepada hamba itu, pejabat itu supaya dikelola begitu ya. Tapi proyeknya gagal begitu. Karena proyeknya gagal sehingga dia harus mengembalikan itu ya sebagai hutang kepada sang tuan, kepada sang raja. Makanya ketika itu raja panggil para pejabat yang ada, dan pejabat yang diketahui menyalahgunakan ya talenta itu kemudian berkata, sabarlah dahulu Tuhan, sabarlah dahulu Tuhan, ya, aku berjanji aku akan melunasi hutangku. So, mari kita perhatikan apa yang diminta oleh si hamba ini. Dia meminta, apakah dia meminta penghapusan hutang Bapak Saudara? Tidak ya. Dia hanya minta perpanjangan waktu. Sabar dahulu Tuhan. Tapi apa yang diberikan raja kepadanya, diberikan oleh Tuhan itu, yang diberikan bukan perpanjangan waktu, tetapi pembebasan hutang dan pembebasan dari hukuman. Harusnya orang ini masuk penjara Bapak Ibu Saudara, sanak keluarganya, istrinya, anaknya dijual ya supaya bisa bayar cicilan. Tapi bukan itu yang dia terima. Yang dia terima lebih daripada itu. Bukan hanya istrinya, anaknya aman, tapi dia juga dibebaskan dari hutang dan hukuman. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ketika dia berjumpa dengan temannya yang hanya hutang 100 dinar Bapak Ibu Saudara. Dia nagih, bayar hutangmu. Padahal temannya itu mengucapkan hal yang sama. Mengucapkan permohonan yang sama. Sabarlah dahulu akan kulunasi. Dia minta perpanjangan waktu juga Bapak Ibu Saudara. Tapi tetap si hamba itu memenjarakan temannya itu sampai dia melunasinya. Bayangkan Bapak Saudara, dia tetap penjarakan itu gara-gara 100 dinar, sedangkan dia sudah mendapatkan 60 juta dinar. Apakah ini masuk akal? Apakah ini tidak keterlaluan Bapak Ibu Saudara? Ini juga yang membuat rasa benci dan tidak mau mengampuni itu juga menjadi tidak masuk akal. Next. Karena kita sudah menerima pengampunan yang begitu besar dari Tuhan, tapi kita tidak mau melepaskan pengampunan sekecil saja kepada orang lain. Padahal kalau kita mau terus terang, bahwa dosa kita di hadapan Tuhan jauh lebih serius, jauh lebih besar daripada dosa orang lain, kesalahan orang lain kepada kita. Saya pernah praktek di sebuah gereja, Bapak Ibu Saudara, di Blitar. Ketika pertama kali datang ke wilayah pelayanan itu, saya mengetuk pintu pastori dan terlihat di sana karena pintu sudah terbuka, saya melihat ada seorang bapak duduk di ruang tamu. Saya senyum, saya menyapa, mohon izin Pak, saya dari Malang.
Sebelumnya saya diberitahu oleh dosen pengutus saya, Bapak Ibu Saudara, bahwa Bapak pendeta di gereja tersebut itu ada mengalami keterbatasan Bapak Ibu Saudara. Jadi satu kali dalam sepulang pelayanan, sedang naik motor mau menyeberang, dia ditabrak pick up dari belakang ya. Kemudian mengalami kecelakaan menyebabkan kepalanya, saraf di bagian kepala itu tergoncang, terganggu, rusak. Sehingga dia tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa mengontrol proses ekskresi dalam tubuhnya. Jadi mohon maaf BAK dan BAB-nya itu tidak terkontrol. Karena saya tidak bisa mendengarkan suaranya dengan baik dan tidak tahu bahasanya, maka saya mau jadi, Pak mohon izin saya masuk ya, begitu. Dari luar sebenarnya aromanya sudah tidak sedap Bapak Ibu. Kemudian saya masuk, Bapak itu menyodorkan tangannya kepada saya mau salaman. Mohon maaf Pak Saudara ya, saya melihat tangannya sudah kotor. Dalam beberapa detik saya berpikir saya nggak mau jadi salaman. Tapi saya kemudian bersalaman dengan beliau. Dengan pikiran sederhana. Nanti saya bisa cuci tangan sampai bersih dan sebenarnya tangan saya juga kotor. Begitu. Kemudian kami salaman. Bapak Ibu Saudara, salaman hari itu menjadi berkesan di hati saya. Bukan hanya karena saya merasakan ada benda lain yang bukan telapak tangan. Tapi juga karena saya melihat kesetiaan beliau di dalam melayani Tuhan di gereja tersebut. Selama beliau sakit, terbatas begitu Bapak Ibu Saudara, istrinya yang melanjutkan pelayanan dengan setia. Di lingkungan dan jemaat yang sangat sederhana. Satu kali ibadah mereka hanya persembahan dapat mohon maaf 80.000, 90.000 Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka setia melayani jemaat yang sederhana itu. Bahkan anaknya, satu-satunya anak dari hamba Tuhan ini menyerahkan diri kepada Tuhan melayani sepenuh waktu. Sudah lulus dari STT Saat Bapak Ibu Saudara. Pengalaman ini Bapak Ibu Saudara membuat saya mengerti Bapak Ibu Saudara. Kalau ya saya dan Bapak itu di tengah keterbatasan kami Bapak Ibu Saudara ya kami sudah mengalami uluran tangan dari Allah. Tangan Allah yang bersih itu yang menyambut tangan kami yang sama-sama kotor itu. Kalau kita renung-renungkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kesalahan orang lain kepada kita itu sama seperti tangan kotor kepada tangan kotor sebenarnya. Memang sudah kotor, kita mengotori tangannya orang mengotori tangan kita. Tapi kan sama-sama kotor. Bayangkan tangan kita kotor, lalu Tuhan yang mengelurkan tangan lebih dulu kepada kita. Kalau Tuhan sudah mengelurkan tangan yang bersih ya kepada tangan kita yang kotor, masakan kita akan berpikir sekali, 2 kali, 3 kali sampai kita tarik tangan kita. Tidak mau bersalaman dengan saudara kita yang juga tangannya kotor. Padahal tangan kita juga kotor. Akan menjadi tidak masuk akal. Karena itu Bapak Ibu Saudara bukan karena saya tidak simpatik ya dengan pengalaman Bapak Ibu Saudara yang mungkin sulit dan begitu bergumul. Sakitnya itu dalam sekali ya, sakit hati dalam sekali, berat sekali begitu ya. Karena saya mengalami hal yang serupa. Ini menunjukkan bahwa kita mengalami pergumulan yang sama. Bukankah kita juga telah mendapatkan uluran tangan yang sama dari Tuhan kita Yesus Kristus? Karena itu pengampunan dimulai dari kesadaran kita akan keberdosaan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di hadapan Allah yang maha suci, yang maha benar. Bukan tentang orang lain di hadapan kita. Kalau kita masih terlalu sulit mengampuni, Bapak Ibu Saudara, bisa jadi kita memang salah fokus seperti Petrus yang menghitung kesalahan orang lain itu. Sehingga dia tanya berapa kali Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini menerangi dan mengarahkan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk beralih dari pertanyaan next. Berapa kali kamu berdosa terhadap saya? Kepada pertanyaan seberapa besar pengampunan yang sudah saya terima dari Tuhan. Kalau kita bertanya dengan benar, maka kita akan lebih mudah melepaskan pengampunan. Kalau tidak, maka kebencian itu akan terus bercokol di hati kita dan merongrong kehidupan kita. Mungkin Bapak Saudara kita dihina oleh keluarga kita ya. Kita tidak dianggap,
tidak diakui, direndahkan oleh saudara sahabat kita sendiri. Direndahkan oleh atasan, dimanfaatkan oleh orang yang kita anggap itu sahabat saya. Dia sahabat saya, teman dekat saya. Tapi bukankah Yesus juga tidak diterima oleh keluarganya? Dia dihianati oleh muridnya sendiri. Seberapa besar rasa sakit hati yang kita terima karena kesalahan orang lain, Bapak Ibu Saudara, sebesar itu juga yang Yesus rasakan ketika dia mengampuni saya dan Bapak Ibu Saudara. Pola pikir yang seperti inilah yang akan membuat kita semakin memahami betapa luas, betapa lebarnya, betapa dalamnya kasih Kristus buat saya. Setiap kita setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus akan mempercayakan rasa sakit itu kepada Kristus. Karena kita tahu bahwa Tuhan peka, Tuhan mengerti apa yang kita rasakan. Rasa sakit apa sih yang tidak Yesus rasakan? Yang berbeda dengan kita, Bapak Saudara, semua sudah Kristus rasakan. Karena itu untuk setiap rasa sakit yang kita alami, tidak sebaiknya memang kita hanya melupakan. Karena mengampuni itu bukan melupakan. Mengampuni juga bukan mengabaikan rasa sakit yang besar. Atau membiarkan biar saja waktu yang menyembuhkan, tidak seperti itu. Tetapi kita mengambil tindakan. Tuhan, saya mau mengasihi dia. Bahkan saya mau mendoakan dia. Demonstrasi kasih Allah adalah ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Next. Dia tidak mati bagi kita karena dia melihat bahwa kita akan menjadi orang yang baik. Bukan juga karena kita telah mencapai standar yang ditetapkannya. Dia mati bagi kita ketika kita sama sekali tidak layak di hadapannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yesus menawarkan kasih karunia tanpa syarat. Maka kita juga harus menawarkan kasih karunia, kemurahan hati, belas kasih juga tanpa syarat. Belas kasih Kristus mendahului kesalahan-kesalahan kita. Belas kasih kita juga harus mendahului kesalahan orang lain kepada kita. Ketika setiap kita di rumah ibadah ini, di gereja Petra Indonesia ini Bapak Ibu Saudara, tidak meragukan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, maka orang-orang di sekitar kita juga tidak akan ragu akan kasih kita kepada mereka. Dan kalau setiap pribadi kita di sini mengamini firman Tuhan hari ini dan melakukannya di tengah komunitas, maka saya percaya Gereja Petra Indonesia akan bertumbuh sebagai lingkungan yang penuh kasih karunia. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perkenakan saya untuk menanyakan hal ini kepada setiap kita hari ini. Saya pun menanyakan pada diri saya sendiri. Ketika kita melihat begitu besar kasih karunia Allah kepada kita, belas kasih yang mendahului kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Namun Ia berikan. Ia telah membasuh kita, menyucikan kita, membenarkan kita, menebus saya dan Bapak Ibu Saudara. Adakah saat ini di dalam kita menghayati kasih karunia Kristus, kita pun sedang bergumul untuk melepas pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati kita? Adakah kita saat ini masih terjebak, masih belum menemukan dan melakukan alasan yang kuat untuk mengampuni mereka? Mari saat ini kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kita dan memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk mengasihi dan mendoakan orang-orang yang berbuat salah kepada kita, yang jahat kepada kita. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan. Maukah Bapak Ibu Saudara ketika menemukan satu nama yang sedang saudara gumulkan untuk
Bapak Ibu Saudara ampuni atau maklumi atau maafkan akan perbuatan mereka. Untuk mungkin beberapa hal atau 1 atau 2 orang yang biarkan saja, padahal kita masih bergumul. Ternyata kita mengabaikan rasa sakit dalam hati kita. Maukah Bapak Ibu Saudara saat ini juga untuk mendoakan mereka, memberkati mereka di dalam doa Bapak Ibu Saudara. Mari kita juga tenang dan berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi. Tuhan, kami adalah orang-orang yang sangat bergantung pada kasih karunia Allah. Kami adalah orang-orang yang berhutang kepada Allah karena Engkau telah memberikan kasih karunia anugerah yang tak pantas kami dapatkan. Biarlah ya Tuhan, ketika kami pada pagi hari diterangi oleh firman Tuhan, kami sungguh didorong ya Tuhan untuk hidup di dalam terang, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini kami belum bisa, maka Roh Kudus ingatkan kami untuk esok, lusa, dan seterusnya. Untuk kami terus setia berproses, bertumbuh, mengolah hati dan melakukan refleksi teologis. Supaya kasih karunia Tuhan itu melingkupi dan mewarnai kehidupan kami. Mempengaruhi cara kami memperlakukan saudara kami. Mempengaruhi cara kami meresponi perlakuan orang lain kepada kami. Bukan hanya untuk mengampuni mereka yang sudah berlaku jahat kepada kami. Namun kami juga mau mengasihi mereka, memperhatikan mereka, mendoakan mereka. Kiranya Tuhan berkat-Mu turun dan juga meneguhkan setiap kami di tempat ini, di Gereja Petra Indonesia. Kami rindu, kami bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan dan gereja yang penuh dengan kasih karunia. Yang bukan hanya dipuaskan karena Allah telah mengasihi kami, namun juga dipuaskan dengan relasi yang intim, yang berkualitas dengan saudara seiman. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama merespon apa yang sudah kita dengar firman Tuhan dengan pujian percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya yang tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat dapat baca Tuhanku. Hilang bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Tiada beban berat
Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dengan segenap umat percaya sepanjang zaman di berbagai tempat. Kita mengikrarkan pengakuan rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, melalui firman yang baru saja kami dengar, yang kami rindu boleh terendap di dalam hati kami, bahkan yang terwujud di dalam kehidupan kami selanjutnya. Kami harus mengakui bahwa melalui firman ini kami ditantang. Sebelum kami merasa berhak untuk menjadi hakim bagi orang lain. Sebelum kami merasa punya cukup alasan untuk membenci orang-orang tertentu. Kami harus terlebih dahulu berdiri di hadapan-Mu. Secara terbuka menyelidiki dan mengingat kembali apa yang sudah kami terima di dalam Engkau. Dan pada waktu kami berani berdiri pada posisi seperti itu, kami percaya kami tidak punya lagi alasan apapun untuk tidak mengampuni orang lain, bahkan untuk membuang kebencian yang ada di dalam hati kami. Namun pada saat yang sama kami mengakui, ya Tuhan, di dalam kelemahan kami, sekalipun kami punya kerinduan untuk mentaati firman-Mu, kami membutuhkan urapan, pertolongan, bahkan pekerjaan Roh-Mu dalam hati dan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami berdoa meminta kiranya kuasa Roh-Mu Kau nyatakan bekerja secara luar biasa di dalam diri kami. Sehingga apa yang kami dengar, yang menjadi pengajaran bagi setiap kami pada pagi hari ini, boleh menjadi seperti benih yang jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buahnya. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami terima pada pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kepada kami rasa bersyukur untuk semua orang yang ada di sekitar kami. Baik yang sangat mengasihi kami, yang sangat menghormati kami, yang sangat menyambut kami, termasuk orang-orang yang menolak kami, yang membenci kami. Kami percaya semuanya itu Engkau pakai dan Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami untuk memproses kami semakin hari semakin menyerupai Engkau. Untuk itu kami bersyukur atas semuanya. Dan akhirnya ya Tuhan, mengingat Engkau adalah Allah yang sebetulnya adalah seteru kami, tetapi sudah menyambut kami lewat pengorbanan anak-Mu, dan kami boleh menyebut Engkau sebagai Bapa kami. Maka kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Efesus 5 ayat yang ke-8 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari nyatakan terang Kristus bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih karunia Allah.
Kita nyanyikan Kirimlah Terangmu, bait yang pertama, yang ketiga, dan keempat. Sebagai komitmen kita untuk bersaksi baginya dan terus melepaskan pengampunan. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Berdoalah agar kasih-Nya tersebar, kirimlah terangmu. Beritakan kasih-Nya pada mereka, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Dengan penuh kasih kita beritakan, kirimlah terangmu. Dan mahkotamu yang sedang menanti, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Ingatlah kasih karunia Tuhan padamu dan jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk, doa teduh.